Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Rifsa Hadi Anugrah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang modul PSI, ya, pengembangan sistem informasi dari modul 9 sampai modul ke-15. Saya sudah merangkum beberapa. Maaf, saya tidak bisa ini saya lewat HP, tapi silau ya, tidak kelihatan. Jadi saya bacain saja. Ya, Bismillah. Yang pertama, pembahasan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak itu dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor, yang mana kelebihannya itu adalah implementasi yang cepat, penghematan biaya, dan lain-lain. Kekurangannya itu kesesuaian rancangan sistem yang tidak atau kurang baik. Yang kedua adalah software in-house atau customized software. Lalu kualitas software dilihat dari tiga, yaitu dimensi pemakai, dimensi rancangan, dimensi nilai tambah. Jadi ada tiga kualitas software itu, ada dimensi pemakai, ada dimensi rancangan, dan dimensi nilai tambah. Lalu di sini membahas soal rencana implementasi. Rencana implementasi itu adalah formula rinci dan representasi rencana implementasi adalah formula rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Bagian penting dari pokok implementasi adalah satu, persiapan tempat. Tempatnya harus ada atau mencukupi. Kedua, persiapan personil. Ketiga, konversi file dan sistem, dan lain-lain. Lalu membahas soal pemeliharaan sistem. Jenis pemeliharaan. Yang pertama ada pemeliharaan korektif. Yang kedua ada pemeliharaan adaptif. Yang ketiga ada pemeliharaan penyempurnaan. Dan yang terakhir, keempat, pemeliharaan preventif. Saya ulang, pemeliharaan sistem dibagi menjadi 4, ya, yaitu ada pemilihan secara korektif, yang kedua pemilihan secara adaptif, ketiga pemilihan penyempurnaan, dan yang keempat adalah pemeliharaan preventif. Bukan preventif tapi preventif, maaf. Lalu berikutnya tiga pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem. Yang pertama itu ada pendekatan pemisahan, kedua ada pendekatan gabungan, ketiga ada pendekatan fungsional. Lalu pembahasan tentang pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem adalah menurut Verzello yaitu tahap setelah analisis. Menurut Verzello, pengertian perancangan sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kalau dari John Bruch dan Gary Grudnitsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan. Jadi menurut John Bruch dan Gary Grudnitsky, desain sistem itu tidak hanya didefinisikan sebagai
sebagai perencanaan aja, tapi bisa sebagai penggambaran, um, persiapan, pembuatan, dan lain-lain. Lalu berikutnya membahas soal perancangan sistem, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual. Lalu berikutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual. Jadi sama aja ya, umum dengan konseptual. Yang kedua ada perancangan terinci. Lalu berikutnya tujuan perencanaan sistem. Tujuannya itu ada banyak, tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Saya ulang, tujuan perencanaan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Jadi sistem butuh jadi user butuh apa, pemakai sistemnya butuh apa, itu dia penuhin. Dia yang ngasih, dia yang akan penuhin. Lalu tujuan berikutnya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik. Jadi tujuan perencanaan sistem untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik. Jadi nanti tujuannya itu untuk menggambarkan dulu nih sebelum diberikan kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik. Berikutnya ada pembahasan soal desain sistem. Desain sistem itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama ada global based system. Kalau dari artinya mungkin itu menyeluruh ya, global menyeluruh. Yang lalu berikutnya ada group based system. Itu mungkin dia hanya segelintir, dia tidak seperti global yang menyeluruh, dia hanya sebagian. Grup itu lokal base system. Lokal base itu mungkin hanya yang di sekitar dia aja. Lalu ada pembahasan soal perancangan jaringan dari topologi. Perancangan jaringan dari topologi itu ada 3 cara, yaitu ada bus, ada star, dan ada ring. Ya, ring itu yang topologinya bulat, kalau tidak salah. Bus itu yang dia berderet, dan yang star itu kalau tidak salah dia saya lupa. Star mungkin membentuk bintang atau apa, saya tidak tahu, saya lupa, maaf. Lalu di sini ada pembahasan soal tujuan perancangan output, yaitu adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Jadi tujuan perancangan output itu adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas atau bermanfaat dan dapat digunakan oleh siapapun itu. Macam laporan level manajemen. Laporan level manajemen itu dibagi menjadi 3. Ada laporan berhierarki, laporan yang membandingkan data, dan laporan untuk monitor variasi data. Untuk materi 14 ini hanya membahas soal jurnal, yang mana tidak banyak yang bisa saya bahas, atau mungkin saya kurang baca, tapi emang dari saya lihat hanya sedikit sekali yang bisa saya bahas. Materi 14 hanya membahas jurnal tentang perbandingan model waterfall, dan model waterfall membahas tentang perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Di sini ada penjelasan juga di materi 14 di jurnal tadi tentang sistem development life cycle
atau yang lebih dikenal sebagai istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Jadi SDLC itu adalah metodologi umum yang biasanya digunakan untuk meningkatkan atau menjalankan pengembangan sistem informasi. Lalu di pertemuan 15 juga jurnal yang berjudul membandingkan model-model pengembangan database. Di situ ada pembahasan soal RAT. RAT itu adalah di sana ada pembahasan soal RAT. Model RAT merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Jadi RAT itu dia berhubungan soal pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Dan dari jurnal tadi yang pertemuan ke-15 soal membandingkan model-model pengembangan database, ada kesimpulan dari hasil jurnal tadi. Hasil dari pembahasannya adalah organisasi pengembangan sistem yang semakin matang maka akan semakin tepat waktu dalam menyelesaikan proyek dan biaya yang digunakan semakin rendah atau sedikit. Sementara itu kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Jadi kalau emang benar dikerjainnya secara baik dan benar, maka dari biaya pun murah, tidak harus bayar mahal-mahal, dari waktu pun tepat waktu, nggak kelamaan, dan dari kualitas produktivitas pun itu semakin meningkat pastinya. Baik, itu adalah penyampaian dari saya, materi 9 sampai ringkasan dari saya, materi 9 sampai 15. Semoga bermanfaat dan dan semoga Bapak dapat mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Saya ingin mengumpulkan tugas 2 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.